Nah, ada hal yang menarik nih Bapak soal logistik. Masyarakat melihat sekarang ini banyak kotak suara berbahan karton duplex dan kabarnya setelah pemilu itu dilelang, bukan untuk disimpan selamanya. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana Sekretariat KPU dalam mengelola logistik tersebut? Saya kira pergeseran manajemen logistik itu kita tidak lagi menyimpan di gudang, di mana sangat membebani biaya, dan itu sangat besar, cukup besar biaya sewa gudang. Yaitu ada dua pengelolaan. Yang pertama, logistik habis pakai, seperti apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu host tadi, khusus untuk kotak suara dan surat suara. Itu sudah kami melakukan pelelangan melalui KPPN Kupang, dan hasil lelang itu kita langsung store ke kas negara sebagai penerima negara bukan pajak. Kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli, Mari Omong Pemilu dan Pemilihan. Bersama dengan saya Nur Kolbi dan juga ditemani oleh teman saya Arini. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik karena masih sering menjadi pertanyaan masyarakat di luar sana, yaitu terkait apakah benar nih setelah masa pemilu orang-orang KPU tuh pada libur panjang sampai 5 tahun ke depan. Gimana nih Kak? Betul sekali. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mitos tersebut. Karena nyatanya saat lampu panggung pemilu padam, Sekretariat KPU justru sedang melakukan perawatan besar-besaran. Oke, berarti hal tersebut mitos Kak ya? Betul. Oke, dan untuk lebih memperjelas lagi, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok manajer di balik Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat. Ini dia Bapak Purapajangu selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat. Halo Bapak, selamat datang di podcast Mamuli Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kabar baik untuk kita semua. Kabar baik, dan terima kasih sudah mengundang saya di podcast Mamuli, dan salam hormat untuk masyarakat Sumba Barat. Luar biasa. Langsung saja nih Bapak. Iya. Banyak yang mengira setelah pelantikan bupati atau presiden, kantor KPU itu ditutup dan stafnya libur. Nah, bisa dijelaskan Bapak apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sekretariat KPU di masa jeda atau off-season sekarang? Sekira itu tidak benar, itu mitos yang cukup menggelitik ya. Padahal di masa jeda atau masa non tahapan justru adalah masa yang sangat krusial untuk mempersiapkan diri bagi seluruh staf di lembaga KPU Kabupaten Sumba Barat. Kalau di masa tahapan kita fokus pada output atau pelaksanaan kegiatan. Di masa jeda kita fokus pada outcome atau pelaksanaan penguatan struktur internal di KPU Kabupaten Sumba Barat. Saya kira tidak berhenti di situ saja, namun ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat. Salah satunya itu penyusunan laporan berkaitan dengan anggaran, kemudian ada pemeliharaan terkait dengan pemutihan data pemilih berkelanjutan di tahun 2026. Sekira itu yang perlu saya merespon yang menjadi pertanyaan dari teman-teman host. Oke, berarti di masa-masa non tahapan ini merupakan masa-masa penguatan dari pondasi kesekretariatan itu sendiri Bapak ya? Iya. Oke, bicara soal kondisi prima nih Bapak, tentu saja tidak lepas dari orang-orang di dalamnya. Nah, bagaimana nih Bapak mengelola SDM di Sekretariat Sumba Barat agar tetap produktif walaupun di luar masa tahapan? Iya, saya kira di masa jeda fokus kami adalah peningkatan kapasitas sumber daya SDM oleh teman-teman di Sekretariat di KPU Kabupaten Sumba Barat.
peningkatan kapasitas seperti melakukan diklat atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Hal ini untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi perintah dari hierarki, baik dari KPU RI maupun KPU Provinsi. Kemudian juga sekretariat melakukan penataan administrasi kepegawaian, di mana kita mendorong teman-teman untuk tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Dan dalam masa jeda ini teman-teman sementara mempersiapkan diri, atau orang bilang atau kata pepatah bilang mengasah parang, agar di saat pelaksanaan tahapan teman-teman sudah siap secara fisik atau sudah prima begitu. Jadi di masa jeda sekarang justru menjadi momen yang sangat penting ya Bapak untuk peningkatan kapasitas bagi sekretariat KPU. Nah, ada hal yang menarik nih Bapak soal logistik. Masyarakat melihat sekarang ini banyak kotak suara berbahan karton duplex dan kabarnya setelah pemilu itu dilelang, bukan untuk disimpan selamanya. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana sekretariat KPU dalam mengelola logistik tersebut? Apa yang dilelang, apa yang tetap dirawat, dan bagaimana memastikan prosesnya agar tetap akuntabel Bapak? Iya, saya kira benar, dan pertanyaan itu sangat bagus dan penting untuk diluruskan persepsi publik. Saya kira pergeseran manajemen logistik itu kita tidak lagi menyimpan di gudang, di mana sangat membebani biaya, dan itu sangat besar, cukup besar biaya sewa gudang. Karena itu KPU Kabupaten Sumba Barat tetap melakukan pengelolaan aset, yaitu ada dua pengelolaan. Yang pertama logistik habis pakai, seperti apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu host tadi, khusus untuk kotak surat suara dan kotak suara dan surat suara. Itu sudah kami melakukan pelelangan melalui KPPN Kupang, dan hasil lelang itu kita langsung ke store ke kas negara sebagai penerima negara bukan pajak. Itu adalah bentuk akuntabilitas keuangan kepada negara. Sekira itu yang perlu saya jelaskan. Nah, tadi itu kan terkait dengan aset yang habis pakai ya Bapak. Yeah. Nah, bagaimana dengan aset yang permanen Bapak? Baik, terkait dengan aset permanen, kita melakukan perawatan seperti aset gedung kantor, kemudian ada pemeliharaan kendaraan dinas, bahkan aset alat perangkat kerja kantor seperti komputer, itu kita melakukan perawatan secara rutin, dan itu kita melakukan inventarisir digital untuk mengecek kondisi yang baik dan yang rusak. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Oke, luar biasa. Berarti sekretariat KPU Sumba Barat ini di luar masa tahapan itu diam-diam menghanyutkan Pak ya, dalam artian yang positif. Ya. Oke, terakhir nih Bapak, mungkin ada pesan-pesan nih untuk masyarakat Sumba Barat terkait transparansi dan juga tata kelola di KPU. Ya, saya ingin masyarakat tahu bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat berkomitmen penuh pada transparansi, di mana masa jeda adalah masa kami berbenah diri untuk memberikan pelayanan demokrasi yang lebih baik di masa depan. Kami tetap bekerja, tetap menjaga data pemilih, dan tetap menjaga amanah sarana prasarana demokrasi. Saya kira itu yang saya dapat saya sampaikan.
Oke, itu kan tadi pesan-pesan untuk masyarakat Sumba Barat nih Bapak. Nah, kalau pesan-pesan untuk Sekretariat KPU Sumba Barat sendiri nih Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira ada beberapa pesan untuk yang saya sampaikan kepada teman-teman di staf Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat. Yang pertama, mari kita menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan kita dalam satu lembaga, agar semua pekerjaan yang kita lakukan tetap terbawa, tetap menjaga nama lembaga KPU Kabupaten Sumba Barat. Saya kira tanpa teman-teman semua saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk pesan-pesannya, baik untuk masyarakat maupun KPU Sumba Barat sendiri. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan terima kasih telah berkunjung ke podcast Mamuli. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus media sosial kita agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya terkait kepemiluan. Saya Nur Kolbi. Saya Arini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.